Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok API ingin menjelaskan mengenai struktur tanah dan jenis-jenis tanah yang ada di Indragiri Hilir. Tapi sebelum itu, api menyala. Di sini kita akan menjelaskan beberapa jenis tanah yang ada di Indragiri Hilir. Yang pertama yaitu tanah gambut, yang dimana tanah gambut ini sangat terkenal di Indragiri Hilir. Di mana hampir rata-rata seluruh tanah yang ada di Indragiri Hilir ini merupakan tanah gambut. Dan yang kedua, ada yang namanya tanah humus. Tanah humus itu adalah bekas dari pelapukan ataupun kompos dari mikroorganisme yang membentuk tanah yang cukup subur yang bernama tanah humus. Lalu ada juga yang namanya tanah aluvial, yang dimana tanah aluvial ini biasanya berada di tepi-tepi sungai ataupun di tepi air asin. Dan yang terakhir ada yang namanya tanah lumpur, yang dimana tanah lumpur ini ada di macam-macam tempat, seperti di tempat padi-padi sawah ataupun di parit-parit got, itu ada juga yang namanya tanah lumpur. Jadi ada yang namanya tanah gambut. Tanah gambut ini merupakan tanah yang paling banyak di Indragiri Hilir atau di Tembilahan. Hampir rata-rata keseluruhan tanah di sini merupakan tanah gambut. Tanah gambut sendiri ini merupakan tanah yang sangat subur, cuman memiliki satu kekurangan, yang dimana tingkat keasamannya cukup rendah, yang dimana pH tanah gambut itu bisa berkisaran antara 4 ataupun 5. pH-nya bisa 4 ataupun 5. Jadi tanah gambut ini bisa menjadi sangat subur bila kita berikan berupa kaftan ataupun dolomit, sehingga pH-nya akan naik, yang awalnya dari 4 menjadi 5 ataupun 6, sehingga sangat cocok untuk ditanami tanaman. Karena tanaman gambut ini sangat kaya akan yang namanya senyawa dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan salah satu sifat tanaman gambut ini yang bernama irreversible drying, yang dimana kering tidak balik. Dimana kalau tanaman gambut ini sekalinya kering, ia tidak akan kembali menyerap air. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tanaman gambut. Selanjutnya untuk tanaman aluvial akan disampaikan oleh teman saya. Kalau teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tanah aluvial. Nah, jadi tanah aluvial ini terbentuk dari endapan sungai lumpur, teman-teman. Nah, tanah aluvial ini bisa dibilang sangat subur sekali ya teman-teman, dan sangat cocok untuk kita menanam, yaitu seperti padi, sayur, dan buah-buahan. Biasanya ini banyak ditemui di rawa-rawa di pesisir sungai. Teman-teman, untuk tanah yang ketiga yaitu tanah humus. Tanah humus bisa disebut tanah paling subur di antara ketiga jenis tanah ini. Tanah humus memiliki warna coklat hampir kehitaman, teksturnya gembur. Di antaranya, tanah humus terbentuk dari pelapukan dedaunan atau sisa-sisa ranting yang membusuk. Karena banyaknya bahan organik yang terdapat di tanah humus, sehingga banyak mengandung unsur hara, cocok untuk tanaman. Sehingga dapat menjadikan tanah humus menjadi media tanam yang baik bagi tanaman. Yang terakhir itu adalah tanah lumpur. Tanah lumpur ini sering dijumpai di bawah-bawah air, seperti di got, di bawah-bawah aliran sungai, dan lain sebagainya. Tanah lumpur ini kalau dia basah seperti mentega, apabila dia kering dia seperti tepung yang mengeras. Tanah lumpur ini biasanya digunakan kalau di perkebunan itu untuk mengendalikan gulma. Lumpur itu dinaikkan ke atas dan gulma itu tidak akan tumbuh lagi. Terima kasih.